Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu yang melimpah pada kami setiap hari. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti makna dari sabda-Mu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Masih Ada Waktu Untuk Bertobat. Dan ayat Alkitab yang menjadi landasan pada renungan hari ini adalah Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memanggil Matius. Matius sendiri adalah seorang pemungut cukai yang dianggap rendah dan berdosa oleh orang Yahudi. Matius memiliki catatan hidup yang tidak baik. Ia dianggap seorang yang tidak jujur dan bersekongkol oleh pemerintahan Romawi, karena ia memungut pajak lebih banyak dari biasanya. Nah, yang bikin cerita ini menarik yaitu Yesus itu nggak pilih-pilih orang. Justru seorang yang dianggap jelek dan hina, seorang yang dianggap berdosa, itu di mata Yesus menjadi seorang murid. Tindakan Yesus memilih Matius sebagai muridnya ini bukan berarti Yesus mau membenarkan apa yang dilakukan Matius sebagai pemungut cukai. Tapi misi besar Yesus adalah pertobatan. Yesus melihat isi hati Matius, dan itulah yang terjadi, bahwa rancangan Yesus untuk pertobatan Matius itu nyata. Matius meninggalkan pekerjaan lamanya dan mengikuti Yesus. Seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa menanggapi panggilan Yesus dengan hati terbuka. Ia mau mendengarkan panggilan Yesus dan berani meninggalkan semua masa lalunya dan mengikuti Yesus. Gak hanya mengikuti Yesus aja, tapi dia juga menjadi pewarta kabar baik Allah kepada semua orang. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih Matius bisa meninggalkan masa lalunya dan mengikuti Yesus? Karena dia sendiri mau membuka hati pada Yesus. Dia mau mendengarkan sapaan Yesus dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Dan ia mau bertobat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa gak ada yang terlalu berdosa buat menerima panggilan Tuhan. Yesus datang buat orang-orang yang sadar mereka butuh perubahan, bukan buat orang yang merasa udah sempurna. Kita mungkin sering merasa banyak dosa dan banyak kekurangan, tapi Yesus selalu siap menerima kita kalau kita mau membuka hati dan mendengarkan panggilannya. Pertobatan itu tidak perlu ditunda-tunda. Setiap hari adalah kesempatan yang baru dari Tuhan buat kita untuk menjadi yang lebih baik.
Yesus selalu menunggu kita dengan tangan terbuka dan siap membimbing kita ke jalan yang benar. Yang terpenting bagi kita adalah mau bertobat. Kita mau meninggalkan masa lalu kita yang kurang baik dan mendengarkan sapaan Tuhan. Kalau kita hidup terbuka hati untuk Yesus dan mau diatur oleh Yesus, maka hidup kita akan menjadi berkah dan sukacita Tuhan senantiasa kita terima. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau tidak memandang kami rendah karena kami penuh dosa. Engkau selalu memberikan kesempatan untuk kami bertobat. Bimbinglah kami ya Tuhan agar selalu mendengar panggilan-Mu. Semoga dari firman-Mu hari ini kita semakin terbuka hati untuk rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.